Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzil syakirin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau bukan? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Raihan Al-Ghazali dan Chelsea Nurul Fiorenza yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran beserta artinya. Semoga kita dapat mengambil kebaikan dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan acara pengajian ini berjalan dengan lancar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum menindak acara ini, marilah kita dengarkan sambutan Ketua Panitia acara tausiah maulid ini kepada Bapak Najib. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini, Pak, karena dingin ya. Kita ulangin lagi ya, biar semangat. Kalau bisa ruangan ini bisa bergetar ya. Siapa yang jawab salam ini, insya Allah dapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya agung-agungkan, Kiai Haji Ustadznya, guru saya, dosen saya, konsultan saya, Kiai Haji Ustadz Ari Wibowo LC MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Sari, Bapak Prayitno. Yang saya hormati
Bapak RT, Bapak Sumarno, yang saya hormati Ketua Komplek Bapak Darussalam, yang saya hormati Ustadz Gopar, yang saya hormati Ustadz Hasan, salah satu pengurus Pondok Pesantren Nizamuddin, dan bapak-bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan ibu-ibu sekalian juga, karena kalau nanti saya sebutin satu persatu nanti dianggap bagi-bagi sembako nanti. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat ini, pada hari ini, pada detik ini, pada malam ini, walaupun keadaan hujan, kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Ini adalah nikmat yang luar biasa ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak luput kita curahkan pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita adalah orang-orang ya yang diakui sebagai umatnya ya, sehingga kita mendapatkan hadiah syafaat dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bapak-bapak sekalian, pada hadirin dan hal hadirat, sebenarnya yang sambutan ini bukan saya ini, Ustadz Hasim ini atau Mas Aris sebagai ketuanya ini. Tapi entah ini saya yang dilemparin, disuruh tanggung jawab ini. Tapi insya Allah tidak mengurangi segalanya. Saya menyampaikan beberapa kata. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih besar pada Ustadz saya, Ustadz Ari Wibowo. Beliau bagi saya ini adalah orang yang luar biasa. Saya lulusan Darul Fatah, seharusnya saya itu ngajar, ya ngajar bahasa Arab. Tapi waktu lulus dari Darul Fatah, saya konsultasi sama beliau. Saya ini cocoknya ngajar atau apa? Nah setelah konsultasi, beliau mengusulkan untuk bantu partai PKS di Lampung Barat. Dan alhamdulillah saya menurut, saya bantu partai ya di Lampung Barat sebagai tim sukses bupati, tim sukses gubernur. Dan pada waktu itu saya pernah berandai-andai, andaikan saya dulu itu ngikutin ego saya sebagai guru, mungkin sampai saat ini saya belum punya mobil. Ya. Dan alhamdulillah saya ngikuti apa kata Ustadz Ari, saya bukan sombong, tapi ini tahadus bin nikmah. Saya sudah 7 kali punya mobil, tapi yang 4 kali diambil sama leasing. Tapi 3 alhamdulillah terselamatkan ya. Dan alhamdulillah ya, beliau mungkin tahu dengan karakter saya ya. Saya coba untuk nekat ngajar. Ternyata ketika saya ngajar, yang saya ajarin itu bukan pelajaran, tetapi fokusnya ngeliatin jam, kapan saya pulang. Jadi tiap ngajar liatin jam, kapan pulang, kapan istirahat. Akhirnya setelah saya renungin, berarti saya nggak cocok untuk ngajar. Alhamdulillah ya, saya terjun di wirausaha ya, kemudian sibuk di beberapa kegiatan, di kegiatan sosial, dan itulah yang membuat saya alhamdulillah bisa menikmati hidup ini. Sekali lagi saya mewakili dari Ketua Panitia dari warga Perumahan Al-Amin mengucapkan terima kasih pada Ustadz Ari Wibowo LC MPDI dan
Bapak Prayitno dan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Yang kedua, saya juga mewakili kawan-kawan semua sebagai panitia mengucapkan ribuan maaf. Mungkin dalam acara ini kurang maksimal, mungkin dalam sambutan, dalam hidangan dan lain sebagainya kurang pas, dan itu semua adalah batas dari kemampuan kami semua. Dan di sini kami memohon kepada bapak-bapak semua, mari kita dengarkan, resapi nanti tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ari Wibowo. Insya Allah kalau kita jalankan ilmu-ilmu atau tausiahnya tadi, kita akan mendapatkan kehidupan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian, mungkin itu saja sambutan singkat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Muhtadim selaku Ketua Panitia acara tausiah Maulid ini. Sambutan kedua oleh Bapak Lurah Bapak Prayitno, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, saya banggakan Pak Ustadz Ari Wibowo. Insyaallah nanti di dalam ceramahnya kita ngambil hikmahnya, yang bagus, yang jelek dibuang. Nanti dia juga pasti ngomong kayak itu, yang bagus dimasukin, yang jelek dibuang ya Pak Ustadz ya. Yang kedua, yang saya hormati para ustadz seluruhnya yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati adik-adik Rismawan dan Rismawati yang saya cintai. Yang saya hormati ibu-ibu pengajian Maulid Nabi pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi kita semua terhormatnya. Amin rabbal alamin. Jadi namanya siapa deh? Namanya siapa? Aura. Kalau di desa itu namanya kepala desa. Tapi masyarakat sudah terlanjur manggil kepala desa itu Pak Lurah. Ya nggak apa-apa, tapi untuk anak didik kita besok belajar. Kalau lurah itu di kota ya, untuk belajar. Ini anak-anak didik kita harus dipelajarin, dikasih tahu biar kedepannya akan lebih pintar. Ini masalah generasi kita semua ya. Jadi kalau di desa kepala desa, kalau di kota baru lurah. Tapi karena sudah terlanjur bahasa Jawanya ya nggak apa-apa, tapi nanti pengertiannya di sekolah nanti salah. Sebelumnya saya mohon maaf, baru pertama kali ini ya saya bisa hadir. Alhamdulillah, karena kemarin mungkin belum sempat hadir di sini, mungkin ada suatu halangan ya. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Cuman saya ngasih tahu kali ini pertama di sini perumahan, dalam arti kata ini udah warga saya. Tapi yang diinginkan desa ini tolong ini KTP-nya kan belum KTP seluruh Tanjung Sari. Ini kasihan anak-anak didik kita, warga kita. Seandainya ya kalau memang belum pengen netap di Tanjung Sari ya nggak apa-apa, cuman singgahnya di Tanjung Sari. Tapi kasihan nanti kedepannya anak-anak didik kita. Jadi kalau data Tanjung Sari, data penduduk sudah lengkap semua,
anak-anak didik kita yang balita berapa, orang tua itu semua berapa. Ini kita enak, apapun kita enak, dalam mengajukan bantuan enak. Ini anak-anak didik kita pasti nanti kedepannya pasti ada bantuan. Kalau tercover di kependudukan kita, kalau nggak tercover ini jadi masalah. Terus yang kedua, kalau bukan masalah penduduk Tanjung Sari asli yang nggak asli, semua tetap kita bina, ya. Tapi kalau warga kita asli yang domisilinya sudah KTP-nya Desa Tanjung Sari, itu nanti kedepannya ngurusin apa aja itu akan lebih enak, lebih mudah, ya. Ada permasalahan apapun nanti insya Allah akan dibantu secepatnya. Ini saya takutnya ya kalau bisa jangan terjadi apa-apa ya di desa kita, khususnya Desa Tanjung Sari. Masalah keamanan ini kadang-kadang nggak aman. Kemarin sudah saya selesaikan masalah pencurian motor, ini ada lagi kambuh, ya. Makanya apalagi ini di lingkungan, kita bareng-bareng saling jaganya. Makanya ini ada ketua lingkungan juga, maaf. Nanti Pak RT kalau bisa dibantu warganya yang pengen pindah ke Tanjung Sari, buat surat pindah aja. Nanti kita akan jemput bola. Dalam arti kata, kalau sudah punya surat pindahnya dari daerahnya masing-masing, nanti insya Allah kita akan datangin ke sini. Misalnya ada 20 kakak yang mau pindah, nggak usah kecamatan, nanti dari kecamatan, dari Capil, nanti yang ke sini. Enak kan? Nah, makanya dari itu tolong biar nanti tercover semua data pendudukan, biar kita enak semua. Kita akan jemput bola. Tadi kita sudah musrenbang juga, ya, sama RT, kadus, kader PKK. Ini di sini kan harus ada kadernya juga. Kalau di sini nggak penduduk asli sini, gimana kita mau naruh kadernya? Jadi keluhan balita-balita ini kan harus di-cover di kesehatan, harus itu. Mungkin sekolahnya sudah ada yang di Tanjung Sari, mungkin ada yang udah di luar. Banyak di Tanjung Sari nggak ini anak-anak kita sekolahnya? Ya, makanya dari itu kasihan sayang nanti kedepannya anak-anak kita, ya. Nanti seandainya anak-anak kita sekolah di TK, nanti bantuan dari TK kan pasti ada. Kalau tercover di kependudukan Desa Tanjung Sari, nanti tolong Pak RT, siapa yang pengen pindah, udah siap pindah ke Desa Tanjung Sari, yang rumahnya udah di sini ngapain nggak pindah juga ya, walaupun masih kredit ya, sebagian masih kredit ya nggak apa-apa ya Ustaz ya. Insya Allah nanti kreditnya juga bisa lunas. Iya. Nanti sekalian ini kan kita akan jemput bola, dalam arti kata kita nggak menyusahkan warga, tapi akan bantu warga. Kita sekalian nanti yang masyarakat yang sebelah sana itu termasuk Desa Tanjung Sari juga, itu kan penduduknya juga padat. Makanya dari itu saya minta tolong yang siap benar memang sudah mau pindah ke Tanjung Sari, tolong buat surat pindah. Nanti kita sama Pak RT, aparatur desa saya akan jemput bola, jadi capilnya ke sini, bawa mobilnya langsung, dipoto langsung di tempat. Ya. Tapi yang kemarin itu selama ini kita jemput bolanya yang cacat, orang tua yang nggak bisa jalan, kita jemput bola memang. Kita door to door, nggak bisa duduk kita dudukin di foto. Selama ini kan warga kita banyak juga yang bahasanya kok saya nggak dapat bantuan, yang karena nggak tercover, ya. Kalau tercover semua kan kita enak, kita mengajukan ke sana, ya. Mungkin itu aja sementara dari saya. Ada keluhan apapun tolong sampaikan ke Pak RT-nya, ya. Kita nanti dari RT pasti langsung ke desa. Kita akan backup, kita akan bantu semua keluhan apapun yang ada di perumahan sini. Sini udah berapa kakak Pak RT? Semua.
70 kakak. Nah, 70 kakak bisa nanti satu RT, ya kan? Nanti bisa komunikasinya lebih cepat. Makanya dari itu, nanti RT sini di blok bareng sama yang belah sana, nggak apa-apa. Makanya minta tolong dari 70 kakak itu baru berarti 40% nih 30 kakak ya. Minta tolong kalau yang memang siap. Kalau memang belum siap ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi jangan salahkan desa. Kalau ada apa-apa, desa akan lepas tangan. Ya, bukan kita masa tega-tegan enggak. Ya karena bukan warga kita, gitu. Bukan penduduk kita. Apapun nanti terjadi enggak. Bukan di masa membantu enggak. Kita dari desa tetap akan bantu semaksimal mungkin. Apalagi nanti penduduknya desa Tanjungsari. Ya. Kita juga alhamdulillah kerjasamanya juga baik dengan pondok pesantren Darul Fatah itu, makanya saya minta tolong kerjasamanya juga. Kita udah bagus, jangan sampai kedepannya nggak bagus. Kita ada keluhan apa aja disampaikan, saling membantu dengan pondok pesantren Darul Fatah tuh. Terus masalah agama, ayo kita bersatu. Dalam arti kata tujuannya untuk anak didik kita di sini. Jangan pecah belah kalau bisa. Satu, yang penting tujuannya kan satu. Ya, agama Islam. Ya udah. Nanti kasihan anak-anak didik kita juga semua. Ya. Ini lagi cerdas-cerdasnya anak-anak. Nanti akan backup sana dari sini, lari sana lari sini, jadi nggak pas. Nanti ya. Tolong jangan dikotak-kotakan. Kita satu tujuan, apalagi ini perumahan, satu desa Tanjungsari. Ya kalau bisa jangan pecah belah. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, yang kurang berkenan di hati para bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya perumahan desa sini, desa saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Al-Wibowo LC MPDI. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, sehat selalu, umur panjang, suami nggak nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mohon maaf, sekarang jam berapa ini? Jam 9. Jam 9 itu biasanya kalau saya ceramah di Bandar Lampung sudah turun dari panggung, sudah selesai pengajian-pengajian. Alhamdulillah kalau di sini baru mulai. Itulah yang paling berat bagi saya kalau masuk ke desa-desa. Ini tempat yang paling indah di muka bumi, paling mulia di muka bumi adalah Baitullah. Musholla apa namanya? Wih, panjang nih ya. Musholla Sulaiman gitu aja lah ya. Atau musholanya Bahleman. Musholla Sulaiman, Desa Tanjungsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Bandar Lampung. Belum? Amin gitu aja lah. Aneh kalau Kabupaten Bandar Lampung tanahnya jadi mahal juga di sini. Udah nggak bisa lagi kabupaten masuk ke Bandar Lampung. Pingin mahal apa pingin murah? Tergantung, kalau mau beli maunya murah. Nah,
Baik. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Kita memang harus lebih banyak bersyukur, karena jujur dengan bersyukur orang akan bahagia. Syarat bahagia adalah memperbanyak syukur dan berterima kasih. Orang yang tidak bersyukur bisa dipastikan dia tidak bahagia. Orang yang berterima kasih kepada Allah hidupnya susah. Saya pernah melihat, mendengar ada orang yang tidak pernah bersyukur, hidupnya selalu bersedih, tiap hari curhatnya kesedihan-kesedihan. Punya istri cantik, kalau dia nggak bersyukur susah dia. Ya, cantik itu kan cuma 3 bulan, habis itu udah nggak biasa lagi. Betul nggak Pak? Dulu istri Bapak cantik nggak? Sekarang enak zaman Jokowi Pak Soeharto? Jokowi, alhamdulillah. Ada yang enak zaman Soeharto. Oh ya. Jadi dia pernah curhat sama saya. Ustadz, ini orangnya ada di Bandar Lampung. Dia pengusaha besar. Dulu saya waktu di desa, saya ini orang desa, orang kampung, hari-harinya angon kebo. Tahu angon kebo? Ya, bawa kerbau ke ladang untuk makan rumput, dia tungguin, duduk di bawah pohon berangan-angan. Saya selalu berangan-angan menjadi orang kaya, karena hidup saya ini susah terus. Waktu di desa saya ingin punya apa-apa. Saya kepingin bisa kemana-mana. Saya kepingin punya rumah, punya mobil, punya harta. Terus kenapa sekarang saya sudah punya semua? Rumahnya, belum lama ini saya datang rumahnya, ya Allah, rumahnya itu mungkin di Bandar Lampung ada 1 hektar, full bangunan. Itu baru 1 titik, masih ada tempat-tempat yang lain. Terus sekarang sudah bahagia belum? Belum Ustaz. Kenapa nggak bahagia? Dulu waktu miskin, saya nggak punya apa-apa, tapi saya bisa makan apa-apa. Mau makan kambing, lantak-lantak terus. Makan daging sapi oke, ikan oke, telur oke, semua makanan bisa. Sekarang saya sudah punya apa-apa, tapi nggak bisa makan apa-apa. Mau makan daging kambing, darah tinggi kambuh. Mau makan ikan, hati-hati, banyak protein yang bisa membuat kolesterol makin tinggi. Mau makan telur, hati-hati. Mau makan daging ini, bahaya, asam uratnya. Mau makan ini, mau makan itu, dilarang semua sama dokter. Terus makan apa sekarang? Ya paling tahu sama tempe. Balik maning ke kampung. Jadi ya Allah, saya kepingin makan apa-apa dulu, nggak punya apa-apa. Sekarang saya sudah punya apa-apa, tapi nggak bisa makan apa-apa. Itulah orang kaya. Jadi Bapak Ibu pengen jadi orang kaya apa orang miskin? Bedanya orang miskin sama kaya itu gampang. Lihat aja makanan di depan itu. Kalau makanan di depan itu masih nggak ada pantangannya, masih doyan makan, berarti masih miskin. Tapi kalau sudah ngelihat makanan prasmanan, begitu ke nasi, ya nasi ada takut diabetes,
kemudian masuk ke berikutnya kambing, daging, takut lagi, mau ke daging ini nggak boleh lagi. Akhirnya yang diambil cuman daun-daunan. Ya ampun, cuman buah dikit sama daun. Begitu banyak makanan yang diambil cuman daun sama buah dikit. Itu orang kaya. Tapi coba Bapak Ibu kalau lagi ada makanan segitu banyak, ada nasi diambil dah, ada kambing, ada ayam, telur, daging sapi, miskin itu namanya, miskin. Tapi jangan terus jaim-jaim, biar dilihat, biar dianggap orang kaya. Wah, ada yang lihat ini. Akhirnya yang diambil cuma daun-daunan sama buah. Sampai rumah nyesel gua. Coba lihat bedanya orang kaya sama miskin itu ketika prasmanan. Kalau yang dari piring pertama sampai piring terakhir diambil, nah itu biasanya miskin. Tapi kalau dari piring pertama terakhir yang diambil cuma satu piring aja atau dua piring paling banter, nah itu orang kaya. Biasanya orang kaya itu banyak pantangan, Pak. Nggak sampai ini mah udah habis duluan nih, ketahuannya. Tapi itulah orang kaya sama orang miskin. Jadi memang nampak sekali orang miskin itu sakitnya apa biasanya? Masuk angin, obatnya selesai kan? Orang kaya mana selesai itu? Sakitnya orang kaya apa? Ginjal, paru-paru, kemudian apa lagi tuh? Jantung, udah apalagi jantung, ngeri Pak. Padahal makanannya bergizi, lingkungannya higienis, sehat semuanya. Kemana-mana luar biasa. Sabunnya pun bukan sabun yang ringan, kosmetiknya bukan yang murahan, yang palsu-palsu. Tapi ternyata kesehatan itu ternyata bukan karena faktor fisik makanan yang bergizi, bukan karena faktor makanan-makanan saja, tapi ternyata kesehatan itu setelah dilakukan penelitian ternyata faktor ala inna fil jasadi, hati yang membuat sehat dan yang membuat sakit. Banyak orang-orang kaya-kaya itu begitu dapat surat cinta dari KPK langsung lemes lunglai. Set. KPK, ada yang pernah dapat surat dari KPK? Jangan dah. KPK itu apa juga nggak ngerti. Nggak usah. Apa surat dari inspektorat, dari irjen, langsung sakit Pak, Bu. Baru jadi saksi aja. Itu banyak, langsung susut badannya. Nggak perlu diet-diet lagi. Langsung terjun bebas. Ya Allah Karim, itulah namanya sehat. Ternyata sehat itu, bahagia itu di mana tempatnya? Di sini, di hati. Yang membuat sehat hati, yang membuat sakit pun juga hati. Orang kalau hatinya sehat, makan pakai apa saja tetap enak, hatinya bahagia. Mau makan cuman nasi dicampur daun-daunan, sambal, sedikit ayam bakar, tetap enak itu. Hati bahagia. Coba kalau hati, pernah sakit hati nggak Bu? Bu, pernah sakit hati nggak Bu? Enak nggak makan? Hidup ini susah semuanya. Jadi itulah sebenarnya bersyukur, bahagia itu Rasulullah sendiri yang memberikan keteladanan bahwa bahagia itu tidak kita peroleh dari luar. Nggak ada di apotek bahagia, nama apoteknya ada. Tapi kalau ke apotek beli bahagia, ada nggak di apotek bahagia? Di mall, di Chandra, di mana ada jualan bahagia? Seandainya bahagia itu ada dijual, pasti orang kaya yang bisa beli. Tapi betulkah orang kaya itu pasti bahagia? Ya, yang belum pernah kaya pasti lihat bahagia. Nah, artis-artis yang kita anggap bahagia, oh enak ya jadi artis ya. Coba tanya Ari Wibowo itu.
yang Aribosono. Orang pikir senyumannya di setiap layar lebar, layar televisi, senyum-senyum, nggak tahu sampai rumah dibanting-banting. Artis itu kelihatannya bahagia kemana-mana, happy-happy berdua, tapi sampai rumah mau kayak neraka itu. Ini saya nggak ngomongin Leslar, nggak ngomongin siapa si Rapi, bukan, nggak ngomongin, nggak boleh ngomongin itu. Artis itu juga jangankan bahagia, keluar rumah aja nggak bisa kayak kita. Bapak Ibu sekalian, enak. Mike Tyson, artis juga, dia kalau keluar rumah itu harus ditutup mukanya. Raffi Ahmad, kenal Raffi Ahmad? Nggak, bagus. Kalau kenal, di mana kenalnya? Dia, mungkinkah Raffi Ahmad itu bisa keluar ke pasar Natar? Nggak mungkin. Baru mau masuk ke pasar aja sudah selfie, nggak jadi belanja. Mau masuk Chandra, baru turun mobil, nggak bisa belanja. Takut dia, pingin foto, semua orang pingin foto, nggak jadi makan. Coba kalau nggak jadi artis, mau ke pasar Natar, takut nggak? Paling takut ditagih sama debt collector. Nggak ada rasa takut, memang enak itu jadi orang biasa. Inilah kadang-kadang kita ini melihat orang lain seolah-olah bahagia, melihat orang lain. Marilyn Monroe, kenal Marilyn Monroe? Artis 70-an, nggak tahu, bagus juga nggak tahu. Bagus lah, soalnya takut nanti jadi idola, Pak. Itu artis Hollywood, bukan Bollywood lagi. Wah, udahlah, sudah Hollywood. Tapi begitu masuk apartemennya, dia nggak bisa bahagia. Dia ambillah konsumsi minum pil, namanya pil bahagia. Yang harganya, Masya Allah, dia pikir ini pokoknya kata orang pil bahagia. Diminum satu, nggak bisa tenang, hati belum tenang. Diminum dua, hati belum tenang. Akhirnya pingin tenang, diminum 10 biji. Dan ternyata tenang selama-lamanya. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Kalau orang Islam nyari ketenangan itu dengan zikir, dengan baca Quran, dengan berwudu. Nggak mungkin nyari narkoba. Di sini ada narkoba nggak, Pak Kepala Desa, Pak Lurah? Padahal itu kesukaan saya, narkoba. Nasi rawon karo bakwan. Nggak ada orang pengen bahagia minum pil bahagia. Orang Islam itu bagaimana cara bahagia? Zikir, 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 bahagia. Nggak juga pengen bahagia ke Gunung Lawu, kemudian ke Kaliakar. Di sana ada apa? Kemudian ke bukit apa itu? Yang di sini banyak. Gunung Sumpit. Cari apa di sana? Nah, nggak ada bahagia. Bahagia itu kita ciptakan. Orang Rasulullah itu orang yang paling bahagia di dunia. Orang paling bahagia di dunia. Jadi bahagia itu mensyukuri apa yang kita punya, bukan mensyukuri apa yang orang lain punya. Inilah yang kadang-kadang sawang sinawang. Sawang sinawang. Banyak, hampir tiap hari. Saya ini sudah minggu-minggu ini banyak betul orang datang ke rumah. Datang ke rumah curhat. Biasa kalau curhat ke tempat kiai atau ustadz itu 99% mesti bahagia apa? Curhat yang sedih-sedih. Susah pasti. Ada yang curhat karena anaknya, ada yang curhat istri tentang suaminya, ada curhat suami tentang istrinya, ada yang anak curhat tentang orang tuanya, ada yang tentang pendidikannya. Banyak bener pokoknya masalah.
Biasanya saya beli tisu itu 1 minggu segini. Karena biasanya orang curhat langsung saya kasih tisu, Pak. Nggak perlu ngomong lagi, saya udah pokoknya nangislah, puas-puasin. Tisu selesai pulang. Karena saking seringnya, udah curhat selesai pulang. Sampai saya sering ngomong sama istri, orang pikir saya ini nggak punya masalah kali ya. Saya pikir, orang pikir kita ini nggak punya masalah kali ya. Tapi dengan banyaknya masalah datang ke rumah, hilang masalah saya. Alhamdulillah. Ya Allah, inilah orang yang kota. Orang kota itu kalau main ke desa, pernah kedatangan orang kota di sini, Pak. Saudara kota main ke desa, pasti ngomongnya apa? Enak ya di desa ya, gitu ya. Sejuk kalau pagi, sawah, nggak ada sawah di sini masalahnya. Kemudian hijau-hijauan banyak, udara bersih, nggak macet. Itu kan komentar orang kota. Kira-kira kalau orang kota ngomong enak ya hidup di desa, dalam hati kita ngomong apa? Mbahmu kuwi. Iya kan? Orang kota ke desa itu ya Allah semuanya serba hijau, nggak ada makanan-makanan yang banyak zat kimianya, udara bersih, nggak macet. Wah, kolam ikan banyak. Wah, pokoknya semuanya serba enak. Tapi kata orang kampung, orang desa, belum pernah lo jadi orang desa. Itu kan orang kota ngeliat enak ya di desa. Coba orang desa main ke kota. Orang kampung main ke kota, pasti komentarnya geleng-geleng pala dia. Masya Allah, enak bener di kota ini ya. Semuanya serba digital. Ini mohon maaf sampai ada waktu Kementerian Pertanian ngundang kepala desa di daerah Pesawaran sama sebagian Lampung Selatan, bercerita kepala desanya, kami diundang oleh kementerian dan ditempatkan di hotel bintang 5, Hotel Sultan bintang 5. Terus bahagia, Pak? Nggak bahagia saya di sana. Kenapa nggak bahagia? Bintang 5, Pak, bukan bintang 7. Itu puyer. Bintang 5 tapi rasa bintang 7. Pusing maksudnya. Gimana nggak pusing? Begitu saya masuk ke kamar, turun ke bawah, susah nyari kamarnya. Bingung. Jadi kesana kemari semua kamar sama katanya. Saya nyari kamar sendiri itu berjam-jam nggak ketemu kamarnya. Habis kamarnya sama. Ya iyalah, Pak. Akhirnya karena minta tolong dikasih tahu kamarnya nomor. Jadi inget-inget nomornya saja. Sudah begitu mandinya susah. Nah, mandi kalau di kampung kan enak. Tinggal nimba, taruh di ember, guyur, selesai. Di sana nyari air kagak ada. Ember kagak ada. Gayungnya nggak ada. Kelihatan tempatnya bagus tapi nggak ada air. Sok tahu dia diraba-raba, ditambal tombol, ada tombol-tombol biru, merah, ditombol pencet warna merah, tak keluarlah air panas, kelojotan dia. Di kamar mandi, tolong buka pintu kamar mandi, buka pintu kamar, lupa nggak pakai baju. Begitu ditutup kamarnya nggak bisa buka lagi. Itu kepala desanya bukan kepala desa Tanjung Sari, kepala desa Lampung Selatan yang dulu masih belum Pesawaran. Bingung pula, udah tolong perasaan gak ada yang nolong. Pintu kamar hotel itu kan kalau ditutup nggak bisa masuk, Pak. Hati-hati, nanti kalau kelojotan di dalam kamar aja, Pak. Bingung dia, akhirnya malu. Wah, udahlah, rasanya campur. Sudah begitu selesai dikasih tahu kalau mencet tombol jangan yang merah, Pak, yang biru. Waduh, sial, nggak, pokoknya nggak bahagia. Makan, bukannya enak-enak di kota makannya. Makanan itu apa? Ini mau saya ceritakan aja lah ya, Pak ya. Maka hotel bintang 5 itu 5-nya juga kelas-kelasan dia.
Seluruh benua ini ada, Pak. Benua Eropa makanan yang khas ada, benua Asia, benua Amerika, Australia. Nah, nyari karedok mah nggak ada, gado-gado ketoprak maka nggak ada. Yang pokoknya mewakili di seluruh benua ada. Selapangan bola itu luasnya. Begitu makanan yang banyak, dikasih piring satu, sendoknya banyak, garpunya banyak, pisaunya banyak. Kayak mana makannya ini? Akhirnya nggak dipakai semua, pakai tangan aja lebih enak. Tapi nggak bisa dimakan. Nyicip yang ini nggak enak, yang ini keju nggak cocok. Kemudian Black Forest, ini roti kok gosong begini. Aduh, semuanya serba nggak enak. Nyari singkong kagak ketemu. Akhirnya kelaparan juga dia. Akhirnya makan itu kok nggak ada yang cocok ini. Sudah mandinya nggak enak, makanannya nggak cocok, masuk kamarnya susah, tersiksa dia di kota. Tapi kalau sudah sampai ke kampung, balik kampung, dia ngomong, emang kota itu bahagia bener orang-orang kota. Padahal dia susah. Tapi memang jujur kalau dia ngomong sama orang kota, kan punya saudara di kota, Jabodetabek Pak ya. Orang kota itu kalau kita ngomong enak ya kalian hidup di kota, nggak basah-basah, nggak sampai ke sawah. Orang kota pun juga akan komentar. Ketika kita ngomong enak ya hidup di kota, orang kota ngomong jidat lo enak. Mereka kalau orang kota itu terkenal dengan warga gelap. Di sini ada warga gelap nggak? Warga gelap itu nggak pernah melihat matahari, Pak. Saudara, bapak, ibu yang di kota kalau berangkat kerja jam berapa? Jam 5, jam setengah 5, jam 4. Matahari sudah keluar belum? Belum. Berangkat kerja berapa jam sampai kantor? Kadang 4 jam. Sampai kantor, masuk gedung, kemudian pulang sampai rumah lagi jam berapa? Jam 9, setengah 10 sampai rumah. Coba berangkat kerja jam 5 sampai rumah jam 9 malam. Berangkat matahari belum terbit, pulang-pulang matahari sudah terbenam. Nggak pernah lihat matahari. Ada nggak bapak ibu yang kerjanya di sini kayak gitu? Nggak ada. Berangkat jam 7 juga masih pakai kain sarung. Jam 8 masih pakai kain sarung. Jam 9 pakai kain sarung. Sarungan terus dia. Nah, berangkat anak belum bangun, berangkat kerja anak belum bangun, pulang kerja anak sudah tidur, nggak kenal lagi sama anak-anaknya. Ketemu anak hari Minggu doang, itu pun syukur kalau nggak dipanggil Om, karena nggak tahu siapa orang tuanya. Ketemu hari Minggu, ada Om, gitu. Dia nggak tahu orang tuanya sendiri. Ya itulah di Jabodetabek, Pak, ya Allah. Orang melihat kelihatannya kayak orang yang naik mobil BMW lewat di tengah sawah, kemudian dilihat ada petani lagi makan. Petani kalau lagi makan barang-barang yang dari rumah itu nasinya dikit apa banyak? Digubuk, wah nasinya penuh. Diliatin sama orang kaya yang naik mobil BMW ini, lahap bener. Mana ada petani makannya nggak nafsu makan? Ada nggak petani nggak nafsu makan? Ada. Udah begitu dilihat lauknya kali barangkali coklat-coklat, dideketin ikan asin. Ada merah-merahnya cabai, ada ijo-ijonya daun. Cuma gitu aja makannya lahap bener. Nggak nyampe 1 menit sepiring penuh dah sudah habis. Ya Allah, bahagia. Bahagia. Kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri. Hidup di sini pun juga kalau nggak bahagia cepet mati. Orang bahagia ini yang wajahnya boros,
Ada nggak yang wajah? Kalau wajah saya ini kira-kira boros nggak? Saya ini udah punya anak belum kira-kira? Saya ini udah punya anak 8, cucunya 6. Ini sudah bah kakung saya ini sebenarnya. Jangan sampai ibu-ibu nanti cocok sama anak saya. Nah, cucu 6. Ya. Jadi saya ingin melihat bagaimana Rasulullah ternyata bahagia itu betul kata Nabi, man arada sa'adah. Siapa yang kepingin bahagia, Nabi berpesan ada 4. Yang pertama, karena Rasulullah itu manusia paling bahagia di muka bumi. Coba, saking bahagianya itu nggak pernah marah. Nggak pernah Rasulullah marah. Urusan dunia kecil, dipitnah-pitnah mah biasa, disakiti, berdarah-darah, kagak marah. Kalau cuman urusan dunia, apalagi cuman pohonnya ke tempat tetangga, sudah. Apalagi cuman tanah kepatok tetangganya 1/4 meter, 1/2 meter, sudah. 1 hektar marahlah. Tapi urusan dunia Rasulullah maka gak marah. Sampai Anas bin Malik, anak angkat Rasulullah, beliau mengatakan, saya 11 tahun hidup bersama Nabi, belum pernah melihat Rasulullah marah. 11 tahun. Ada nggak bapak ibu di sini 11 tahun kakak marah? Bu, pernah marah nggak bu? Berapa kali sehari? Kayak minum obat. Rasulullah itu kalaupun dipancing-pancing marah, begitu sampai rumah capek-capek jam 10, 11 dari kerja di pasar sampai rumah lagi, nanya sama istrinya, Humairah, ya Humairah, ada nggak makanan di rumah? Capek, lelah, letih, lapar, haus. Sampai di rumah istrinya bilang, maaf ya Rasulullah, kita nggak punya makanan. Apa kata Nabi? Idan ana shaim. Ya sudah, kalau begitu saya tak puasa saja. Coba bayangin, kalau bapak-bapak di Tanjung Sari ini pulang kagak ada makanan, apa yang akan diomongin? Kalau ngomong, ya sudah saya puasa, tapi syaratnya pagi belum sarapan. Ini pagi sudah kenyang, siang mau ngomong puasa, nggak bisa. Nggak pernah marah. Itulah Rasulullah SAW. Maka hidup paling bahagia itu hidup Rasulullah SAW. Sehingga beliau bisa menciptakan baiti jannati, rumah, keluarga, bahkan ketika bermasyarakat pun dia bisa bahagia. Karena bahagia itu bukan dari luar sebenarnya. Luar ini kan kadang membahagiakan, kadang menyakitkan. Tapi yang namanya bahagia itu dari dalam diri kita. Kita yang membuat bahagia. Dan orang bahagia itu untungnya banyak. Untungnya banyak. Ketika Rasulullah bilang bagaimana kita meng-create, menciptakan bahagia. 1, kata Nabi, afsyus salam. Afsyus salam, sebarkan salam. Ketemu orang lain, ketemu tetangga, ya daripada kita ngomong, oi Horas, oi Lai, daripada begitu, assalamualaikum. Oh, itu kalimat yang tak tergantikan. Kalimat yang menjadikan orang kedudukannya menjadi tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kalimat yang menunjukkan bahwa orang itu orang super duper, orang yang baik, orang yang biasa mengucapkan salam kepada siapapun juga, yakin dan dipastikan wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Siapapun orang yang ada masalah, kita kan kadang-kadang dalam kehidupan bermasyarakat sering ada permasalahan, konflik horizontal antar tetangga. Kadang-kadang saling mendiamkan, ya. Ada yang saling mendiamkan. Nggak benar kalau ada. Diamkan itu dibatasi. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Suami istri juga begitu. Kalau lagi marah-marah silakan, tapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Yang terbaik, bukan yang terbenar, bukan yang paling benar. Islam tidak melihat mana yang benar dan mana yang salah. Karena pasti keduanya merasa dirinya
benar. Yang ini ngomong saya yang benar, yang itu ngomong saya yang benar. Maka solusi yang terbaik adalah wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Orang yang memulai, coba, memulai salam itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Dia tidak peduli mana yang benar dan mana yang salah. Maka siapa yang sering mengucapkan salam, maka itulah orang-orang yang bahagia. Tapi syaratnya salam juga harus diikuti, ada senyumnya. Jangan salamnya salam Pak Raden, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah itu bukan salam, ngajak perang itu namanya. Sama senyum, salam, senyum, sapa, itu paketnya. Assalamualaikum Pak, salam. Assalamualaikum, ada senyumnya. Assalamualaikum, bibir nggak mau senyum. Ternyata senyum ini selain paketnya salam, bukan Pak salam, selain paketnya salam, dia juga memberikan manfaat. Ini bukan hanya teori, Rasulullah sendiri yang menganjurkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu merupakan, jadi tersenyum itu bagian dari sedekah. Tapi jangan disalahgunakan. Ketika ada kotak infak lewat, senyum. Ada kotak infak lewat di depannya, senyum. Begitu sampai kotak infak di belakang dibuka sama pengurus masjid, isinya, ini gara-gara Pak Ustadz ngomong senyum adalah sedekah. Nah, bukan untuk sedekahnya, bukan untuk kotak. Sedekahnya untuk orang. Kalau untuk kotak, sedekahnya bukan pakai senyuman. Senyum, karena tersenyum itu ternyata, smile itu ternyata bisa membuat orang lebih muda usianya. Daripada menggunakan kosmetik, tersenyum lebih baik. Apalagi senyum dari dalam hati, wow, dia bisa menciptakan hormon-hormon positif. Ibu-ibu yang sering senyum masih lebih awet muda daripada yang pakai kosmetik tapi kagak pernah senyum. Ini saya pesanan Bapak, tolong Ustaz jangan sering-sering beri kosmetik mama itu, dananya besar. Solusinya senyum, Bu. Mereka yang nggak pernah senyum bukan hanya boros muka, cepat mati dia. Cepat mati. Karena selain mukanya boros, umur 30 tahun kayak umur 50 tahun. Coba bayangkan. Cepat mati. Udah urat-uratnya sudah makin tua. Orang nggak senyum itu kan menimbulkan potensi penyakit-penyakit. Yang sering marah, baru mau marah pingsan, baru emosinya mau keluar, sakit, baru itu gara-gara marah. Kan Rasulullah bilang jangan marah. Ya Rasulullah, saya minta nasihat, jangan marah. Kemudian apalagi ya Rasulullah, jangan marah. Yang ketiga apalagi ya Rasulullah, jangan marah. Coba, marah itu kan marah, tapi kan kita kadang-kadang kalau sabar itu ada batasnya. Kagak ada. Marah itu kan fitrah, enggak. Marah itu bukan perbuatan yang baik, walaupun kadang-kadang ya memacu kita untuk marah, adrenalin kita marah. Itu ternyata marah itu dari setan. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang kalau marah itu dari setan. Setan itu terbuat dari api, dan api akan padam dengan air. Jadi kalau lagi marah jangan disiram. Lagi marah bagaimana untuk meredakan itu? Katanya setan dari api padam dengan air. Imam Ghazali berpesan, berwudulah, ambil air wudu, langsung marahnya nyuset dia hilang. Tapi bagaimana caranya lagi marah berwudu, itu yang susah.
Orang lagi marah wudu. Tapi kalau kita lagi sehat waras langsung wudu, marahnya itu langsung nyusup. Ustadz kayaknya itu berat Ustadz. Iya memang berat. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua, orang yang lagi marah itu posisinya, kalau supaya marahnya reda, ini untuk ibu-ibu, kalau suaminya marah, sama suami-suami, kalau istrinya marah, ingin meredakan rasa marah pasangan, rubah posisi yang lebih rendah. Ini sudah terbukti nih, tapi jangan bilang-bilang, rahasia. Rubah posisinya lebih rendah. Nggak apa-apa, nggak marah saya kok. Mau dipancing-pancing kagak marah juga. Posisi dirubah yang lebih rendah. Kalau dia marahnya berdiri, ada nggak orang marah berdiri? Gawat itu. Piring yang tadinya di meja terbang. Ada nggak di sini? Habis itu pusing. Gelas yang di meja, kalau marahnya sambil berdiri, sepatu, piring, gelas bisa terbang semuanya. Kalau marahnya berdiri, maka dirubah posisinya. Ibu-ibu langsung kasih tahu, Pak boleh marah tapi duduk. Gitu. Dari berdiri usahakan supaya duduk. Kalau sudah duduk lanjutin marahnya. Piring kagak bisa terbang lagi tuh. Bagaimana merendahkan? Jangan kalau sudah berdiri, apa yang ada di sekelilingnya itu diambil semuanya. Rubah. Kalau yang lagi marah, sadarlah. Oh, harus saya rubah posisinya. Tapi jarang orang lagi marah sadar juga. Orang lain rubah, duduk aja. Lanjutin marah, tapi duduk. Ustaz, dia marahnya nggak berdiri. Dia marahnya mulainya dari duduk. Nggak apa-apa, rubah lagi posisinya lebih rendah. Kalau duduknya begini, gini, rendahin dia, senderin dia, sender. Kasih bantal, disenderin begini, udah lanjutin aja marahnya. Insya Allah reda itu tadi. Ustaz, dia marahnya dalam keadaan nyender begini, rendahin lagi posisinya, tidurin. Insya Allah nggak marah lagi tuh. Jadi kalau lihat suaminya udah begini masih marah, udah boleh marah sambil tiduran aja lah. Nah itu selebihnya terserah. Saya nggak bisa melanjutin lagi. Insya Allah selesai marah itu. Jadi Rasulullah teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, teladan yang baik. Nggak marah, marah itu sumber malapetaka. Sampai Allah Ta'ala pun memberikan tazkiyah, memberikan sebuah penghargaan. Satu-satunya manusia yang mendapatkan penghargaan dari Allah Ta'ala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau memang punya akhlak yang agung, mulia, dan tidak ada duanya. Manusia yang tidak ada duanya adalah beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kalau setiap ada tulisan Allah, pasti di sebelahnya ada tulisan Muhammad. Ketika ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Wajarlah Rasulullah, sampai-sampai Allah pun memberikan penghormatan yang kedua. Allah Ta'ala memberikan penghormatan kepada Rasulullah, dan satu-satunya manusia yang diberikan penghormatan luar biasa adalah Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita salawatan dulu aja ya. Sambil istirahat. Biasanya kalau saya ceramah di kota tuh ada minumnya.
Oh, di sini ada juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Dituangin sekalian. Insya Allah. Ya. Ini kalau Rasulullah minum itu pakai tangan kanan. Karena Rasulullah bilang jangan minum pakai tangan kiri. Karena yang minum tangan kiri itu minumnya. Jadi kalau orang minum pakai tangan kiri sama seperti. Nah, ini sudah. Ini saya nggak nyindir. Saya juga nggak tahu tadi minum apa enggak. Bismillah. Salah satu bukti cinta kita kepada Rasul adalah dengan memperbanyak membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa yang pertama salam, senyum, sapa. Ini satu paket. Assalamualaikum Ibu Indah. Jadi sambil senyum, salam sambil senyum sambil menyapa. Wah, mulia dia di sisi Allah Ta'ala, bahagia dia di dalam hati, pahalanya lebih banyak daripada yang menjawab. Menjawab salam hukumnya wajib, mengucapkan salam hukumnya sunnah. Di dalam Islam semuanya yang wajib pahalanya lebih besar kecuali salam. Coba kecuali salam. Ada nanti satu lagi, sunnah lebih besar pahalanya. Ya inilah mengucapkan salam. Kalau ngejawab mah gampang, Waalaikumsalam. Tapi memulai mengorbankan egonya, memberikan kesempatan orang lain untuk berbuat baik,
mengawali perbuatan baik, Allah, pahalanya jauh besar. Yang kedua, ingin bahagia, pesan Nabi, wa at'imut ta'am, wa at'imut, banyak-banyaklah memberi, banyak memberi, karena siapa yang banyak memberi, maka Allah sudah siapkan surga khusus, pintu spesial, namanya pintu lil mutabarri'in, khas untuk orang-orang yang dermawan. Ustadz, kita kan bukan orang kaya. Dermawan itu bukan kaya. Berapa banyak orang kaya yang tidak dermawan? Dermawan di dalam Islam itu bukan infaknya 100 juta, 500 juta, bukan. Itu bukan dermawan. Terus apa yang dinamakan dermawan? Surat Ali Imran ayat 136. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang namanya dermawan, yang namanya orang yang dikatakan memperoleh predikat dermawan yang akan masuk surga melalui pintu spesial adalah mereka yang selalu, ya, bukan sekali-kali, selalu berinfak, selalu memberi. Ada harta dia berikan harta, ada tenaga dia berikan tenaga, ada ilmu dia berikan ilmu. Harta nggak punya, ilmu nggak ada, tenaga sakit-sakitan, masih ada yang diberikan, masih. Doa dulu dong, doa. Kalau senyum mah semua orang bisa. Doa, ya Allah, saya kepingin bantu, tapi karena saya nggak punya harta, tenaga juga udah loyo, ilmu nggak punya, saya tak doa saja ya. Itu juga sedekah. Tapi jangan sampai ada harta doa doang. Aduh, capek. Ini urut-urutan. Ini kalau bisa harta diberikan, tenaga diberikan pula, ilmu diberikan pula, doa diberikan. Oh, tinggi dia, dermawan benar. Jangan sampai wala takun al khamisah, kata Nabi, jangan sampai jadi orang kelima. Fatahlik, hancur kamu. Nyumbang harta enggak, nyumbang tenaga enggak, nyumbang ilmu kagak, nyumbang doa enggak, cuman ngomong doang dia. Wah, nggak bener itu bangunannya, kurang begini, wah kurang miring, kenapa karpetnya gini, kenapa ngomong doang dia. Wah, itu hancur itu orang itu. Sudah nggak ngapa-ngapain, ngomong doang. Itu parah. Wala takun al khamisah, jangan sampai orang yang kelima. Jadi dermawan itu selalu, nggak cuman sewaktu-waktu. Ini kira-kira mudah-mudahan kita termasuk orang yang dermawan, Allahumma masuk surga lewat pintu khusus, insya Allah. Tapi benarkah kita dermawan? Tandanya orang pelit. Kalau tandanya orang dermawan kan itu tadi. Tandanya orang pelit itu kelihatan juga, Pak. Apa Ustaz? Orang pelit itu kalau berdoa, udah kelihatan. Dilihat dari cara berdoa ini orang pelit apa enggak? Lihat nih, orang pelit ini kalau berdoa lagi tanggal muda sama tanggal tua lain. Ada yang tanggal muda, ini ada yang tanggal muda tua enggak? Kalau tanggal muda baru gajian, baru dapat rezeki. Ini kalau doa, amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Goyang-goyang amin. Itu lagi banyak duit dia tuh berarti. Coba udah tanggal tengah-tengah, tinggal ya masih ada tapi pas-pasan. Aminnya nggak kayak gitu lagi. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Nah, udah masuk tanggal tua, sudah duit sudah tipis, sudah hampir miris, belum nyampe tanggal 30, tanggal 25 udah habis-habisan, dapur kosong.
utang banyak, anak sakit, suami kawin lagi. Itu doanya nggak kayak gitu loh. Tangan ke atas, amin ya Allah, amin ya Allah, amin, amin, amin ya Allah, amin, 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 amin. Ada yang gitu? Oh itu. Tapi begitu dapat rezeki lagi, balik maning, amin, amin. Sambil ngobrol lagi, nah. Demikian. Yang kedua, kalau lagi masjid minta Bapak Ibu nanti ada petugas datang ke rumah akan membawa kotak kardus. Kalau Bapak Ibu punya baju layak pakai, silahkan diberikan kepada petugas. Kita sumbangkan ke desa tetangga kita yang lebih membutuhkan. Begitu nyampe rumah petugas, assalamualaikum salam. Oh iya petugas ya, masjid ya, ya. Tunggu ya. Di rumah itu ada baju yang banyak. Di lemari buka krek. Ada berapa lembar baju? 20 kali. Dipilih-pilih. Diambillah baju ini. Nah ini pelit apa enggak, ini dermawan kelihatan. Ketika yang diambil adalah baju yang mana ya biasanya? Yang sudah nggak kepake lagi. Nah itu tandanya pelit ya. Enggak usah saya ngasih yang paling mahal. Yang paling mahal tapi kan nggak suka. Sama aja. Bukan masalah mahalnya, bukan masalah murahnya, tapi memberikan yang terbaik itu nggak diukur. Dalam Islam nggak ada ukuran mahal murah, itu merem Allah Ta'ala. Yang tertinggi nilainya adalah baju pakaian yang paling kita sukai, paling kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan memperoleh penghargaan yang tertinggi sebelum kau berikan sesuatu yang engkau cintai, bukan yang paling mahal. Allah nggak melihat mahal murah. Mana yang paling kita sukai, ambil. Nah, itu yang paling. Sama dengan ketika lagi kota infak lewat, cabut dompet. Di dompet itu ada warna merah, biru, hijau, coklat, abu-abu. Mana yang akan dicabut? Oh, jujur, bagus Pak. Sudah, karena kalau sudah pelit nggak jujur, dosanya double dia. Merah, biru, coklat, abu-abu, ditarik yang warna apa? Ya, mereka ngomong-ngomong aja Pak. Yang abu-abu ini ada 5 lembar. Yang 3 lembar masih bagus-bagus, baru-baru. Yang 2 lembar lecek-lecek. Mana yang dicabut untuk kota infak? Nah, jujur lagi dah. Ampun, udah abu-abu yang lecek-lecek. Jadi pengurus masjid, bendahara khususnya, mohon bersabar. Kalau buka kotak kok nggak ada yang bagus-bagus, ya itulah yang terjadi kita. Ya, kalaupun ada warna merah, mungkin ada yang keseleo itu. Keseleonya itu ketika Jumatan ketiduran dia. Ini kisah nyata. Ketiduran. Sampai ketiduran, uang yang di belakang merah itu kejatuh. Disenggol lah sama orang belakang. Kadang lagi khutbah kan nggak ngomong. Ada marah. Ternyata lagi di depannya pas lagi kotak infak lagi lewat, dia pikir yang belakang ngomong, tolong masukin kertas ini ke kotak. Padahal maksudnya ini punya karena nggak mau ngomong, takut batal kan Jumatannya. Oh gitu ya, bagus. Masukinlah ke kotak infak itu. Dalam hati yang pasti nyesel loh nanti. Begitu sudah selesai Jumatan, dia mau makan siang. Begitu dicari uangnya yang tinggal cepet itu kagak ada lagi. Dia ingat, dicarilah, ternyata orang itu ngomong ini sebenarnya uang lo tadi yang jatuh. Rupanya dia nyesel dia. Keseleo itu namanya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua kalau bahagia memberi apapun yang bisa kita beri. Apalagi tetangga yang nempel-nempel begini, wah, memberi itu Masya Allah selain bahagia, syarat masuk surga. Jadi kunci surga kita perlu dicatat. Kunci surga kita itu salah satunya dipegang sama tetangga. Ya, hati-hati sama tetangga. Bahagiakan tetangga. Orang yang tidak membahagiakan tetangga, surganya susah dia. Jadi ketika masuk surga, tunggu dulu tetangganya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Hadis sahih. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman dan tidak nyaman atas keberadaannya. Ibu-ibu hati-hati, jangan menyakiti tetangga walaupun dengan masakan-masakan. Masak ikan asin, aromanya ke tetangga nggak? Kira-kira tetangga bakal ngomong apa kira-kira dengan ikan asin yang digoreng tetangganya? Wah, enak bener kayaknya. Pengen nyicip nggak Pak? Nyicip, bagi-bagi itu Bu. Dimana aromanya tercium ke 3 rumah, bagi mereka punya hak. Kalau tidak memberi mereka, ibu-ibu zalim kepada tetangga. Kan cuman ikan asin Ustaz. Justru ikan asin itulah yang ngaduk-ngaduk perut. Jadi kadang-kadang karena nggak dibagi, dia pergi ke pasar pakai sepeda motor, ngamuk dia, beli 10 kilo ikan asin. Emang gua kagak bisa, tapi tetap rasanya enak ikan asinnya tetangga. Tetap enak. Maka ibu, bapak kalau masak ikan asin, kalau nggak kepingin tercium oleh tetangga, tutup rapat-rapat. Tapi pelit amat gitu. Jadi nanti tetangga itu punya hak aroma masakan yang sedang dimasak. Jadi nanti jangan kaget kalau ibu-ibu masak tiba-tiba ada tetangga bertamu bawa piring kosong. Ada apa Bu? Enggak, cuma nanya waktu itu hadir pengajian maulid di musola nggak? Wah, saya lagi keluar kota. Oh ya sudah, pulang karena dia nggak nyambung. Kalau nyambung pasti, oh kalau bawa piring kosong berarti memang dia mencium aroma masakan kita. Jadi itulah, apalagi ini udah sering masak, maka Rasulullah pesan kalau masak banyakin kuahnya. Tapi yang memang berkuah, jangan tumis-tumis dikasih kuah juga. Maksudnya banyakkan kuah itu bagilah tetangga. Banyaklah memberi. Insya Allah surga kita akan lebih mudah lagi. Rasulullah mengajarkan itu. Ini baru prolog ini Pak. 1 jam ya. Sampai jam 12 kuat gak? Ya ibu bapak kuat, saya yang gak kuat lah. Udah begini ini habis. Bismillah. Siap. Mohon maaf Laura. Ini saya tutup aja lah. Terakhir. Saya juga sama Pak. Jam 9 tuh di kota udah selesai ceramahnya. Ini baru mulai jam 9. Itulah yang saya takutkan di desa kalau ceramah. Saya betul diundang di desa, ngeri saya. Ada jam 11 juga baru naik panggung kadang-kadang. Ya, yang terakhir nih, aman ini yang terakhir. Nanti ada yang paling akhir. Yang terakhir, kita tahu Rasulullah itu adalah qudwatun hasanah, idola. Tinggal kita mengidolakan siapa. Yang muda-muda nih, siapa idola kalian? Raffi Ahmad apa Leslar? Siapa yang punya idola nanti di akhirat akan dibangkitkan Allah bersama idolanya. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, bahwa manusia akan dibangkitkan Allah bersama rombongan idolanya. Siapa yang idolanya Michael Jackson, dia akan bangkit bersama rombongan yang Michael Jackson. Yang idolanya Raffi Ahmad,
maka dia akan bangkit bersama rombongannya Raffi Ahmad. Senangkah kita bangkit bersama rombongannya artis Trio Macan misalnya? Nah, Trio Macan, kenalan dong. Nggak ada. Semua orang nanti tuh bingung. Jadi nanti kita lihat, kita ini rombongan siapa nanti? Mereka yang rombongannya artis-artis, ya idolanya artis, satu kelompok, satu rombongan. Hati-hati. Mereka yang rombongannya idolanya orang-orang soleh, ulama-ulama yang baik-baik, beruntunglah dia. Karena semua orang nanti berbondong-bondong cari syafaat, cari bantuan. Setiap nabi punya panji-panji, punya tanda-tanda. Biasa yang pertama dimintain tolong adalah Nabi Adam. Berbondong-bondong ngeruduk ke tempatnya Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Engkau adalah kasih Allah, bantulah kami. Nabi Adam menolak. Saya nggak diberi wewenang untuk memberikan syafaat. Bergantilah ke tempatnya manusia itu, minta tolong, berbondong-bondong minta tolong ke tempatnya Nabi Nuh, ke tempatnya Nabi Ibrahim. Semuanya Nabi mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat. Allah tidak memberikan hak kepadaku untuk memberikan syafaat kepada kalian-kalian. Semua Nabi menolak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dimintain tolong sama orang-orang, ana syafi', aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian atas izin Allah Subhanahu. Rasulullah diberikan keistimewaan di dunia dan di akhirat yang kata beliau, u'titu khamsan lam yu'tahunna anbiya'un qabli. Aku diberikan oleh Allah 5 keistimewaan yang Allah tidak berikan itu kepada seluruh nabi-nabi yang ada. Salah satunya adalah syafa'atul uzma. Nanti di padang mahsyar orang-orang tertentu akan mendapatkan syafaat. Bentuknya lain-lain. Karena Rasulullah juga diberikan oleh Allah, inna a'tainakal, Allah berikan telaga Kausar itu, satu ada di surga, yang satu ada di padang mahsyar. Barang siapa yang meminum telaga Kausar, maka dia tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Tapi tidak semua orang bisa menikmati dan mencicipi telaga Al-Kausar. Hanya orang-orang yang diizinkan oleh Rasulullah yang bisa menikmati telaga Al-Kausar. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kelak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan bisa minum telaga Kausar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya borong ini katanya untuk doa, mudah-mudahan Allah berikan kita barokah, manfaat di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-iqtida' bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi a'malina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi umurina kulliha. Ya Allah, ya Aziz, ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kami yang hadir di majlis ini. Kami hamba-hambamu ya Allah yang sangat mencintai Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kepada kami keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Berikanlah kepada kami syafaat dari Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Izinkanlah saya untuk menyampaikan undangan insyaallah nanti pada tanggal 3 Desember nanti akan ada tablik akbar, pengajian seluruh umat Islam yang akan diadakan di Islamic Center Raja Basah Bandar Lampung. Jadi untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, semua para jamaah kaum muslimin maupun muslimat bisa hadir pada tanggal 3 Desember di Islamic Center Bandar Lampung. Itu akan hadir dari seluruh Lampung. Insyaallah mudah-mudahan kiai-kiai besar kita dari Jawa Timur Temborong akan hadir di hadapan kita di majelis yang besar nanti. Demikianlah sedikit jam Ba'da Isya. Tanggal 3 Desember waktunya Ba'da Isya bisa hadir ke Islamic Center Bandar Lampung. Acara ini resmi saya undang kepada para jamaah sekalian dan disampaikan kepada yang lain. Demikianlah, mohon maaf apabila ada kesalahan bagi firman atas saya menyampaikan undangan ini. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.